Oke. Jadi kalau kita mau bisnisnya ke pemerintah ya, Bapak Ibu ya, ke B2G ya, business to government, ya tentu dengan resikonya macam-macam ya. Kalau di pengadaan seragam ya, pengalaman kami akan diminta ya beberapa dinas itu untuk uji lab gitu ya, uji lab bahan kainnya, kemudian mungkin beberapa juga mensyaratkan punya sertifikasi tertentu ya, batik Mark Indonesia kayak yang batik haji itu kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti itu kan juga diminta persyaratan untuk sudah punya halal gitu ya, halal kemudian punya batik Mark Indonesia artinya Bapak Ibu sudah batiknya itu memang batik khas Indonesia. Sudah tahu belum ya Bapak Ibu ya batik Mark Indonesia BMI. Nah, syaratnya kan ini kemarin. Jadi eh, ya karena kita hubungannya dengan dinas, dengan pemerintah. Jadi mereka bisa jadi memang punya ketentuan ya syarat gitu ya atau standar requirement khusus yang digunakan untuk pengadaan. Tadi Pak alias harus ngirim sampel dan sebagainya. Nah, di pengadaan batik haji kemarin juga kasusnya kan harus punya ini batik Mark Indonesia ini, Bu. Ngurusnya di Balai Batik ya, ya punya layanan sertifikasinya di Balai Batik. Jadi Bapak Ibu kalau yang usahanya batik nanti diurus batik marknya ini nanti punya logo yang bisa ditempel di kain batiknya. Nanti logonya seperti ini. Ya, kurang lebih gitu ya. Kalau mungkin ada yang sudah mungkin ngurus gitu ya. Ya ini. Nah, ada batik mark Indonesianya. Nah, ini kemarin di beberapa pengadaan juga mensyaratkan gitu ya untuk apa namanya punya ini termasuk halal gitu ya kemarin ya. Ada juga halal tapi untuk kain, ya. Halal kain batik. Itu kemarin juga diminta juga ya batik halal gitu ya. Nah, ini yang banyak ya beberapa yang memang ketentuan itu dari dinas bisa mensyaratkan seperti itu gitu ya. Kemudian kami kemarin ketika ngupload e-katalog ya Bapak Ibu ya, ya itu diminta untuk uji lab gitu ya, uji lab kain. Nah, bisanya di mana? Bisanya di ya lab-lab bisa jadi di lab kampus itu juga bisa, kampus yang sudah terakreditasikan gitu ya. Atau di balai, balai tekstil di Bandung atau di balai batik di Jogja, itu juga bisa. Nanti ada beberapa pengujian kalau kain itu ya, ada pengujian dari kekuatannya, kekuatan jebol kain, kekuatan sobek kain, kemudian pengujian konstruksi ya dan sebagainya. Nah, ini memang diminta ya. Saya sekarang sedang ini Bu mengembangkan produk footwear product development ya. Jadi produk alas kaki. Jadi lagi meneliti mengembangkan tentang sepatu selop gitu ya. Nah, itu juga eh, nanti kita uji dulu gitu ya di balai kulit gitu ya. Di balai kulit itu kemarin dari sisi konstruksinya, kekuatannya dipotong itu ya. Apa namanya sepatunya punya kami dipotong, dibelah gitu dilihat kemudian kekuatan bengkoknya. Jadi dibengkok sampai 150.000 kali apakah terjadi retakan atau patah atau dan seterusnya. Nah, itu semuanya diminta kalau kita memang akan berkaitan dengan pengadaan pemerintah. Jadi ini sebatas gambaran. Tadi mungkin Pak Ali Hasbi baru sekedar penawaran, Pak. Artinya kita kan baru sedang menawarkan ya, memancing gitu ya, mancing di kolamnya pemerintah. Nah, itu juga memang dengan segala konsekuensinya itu sih tak tambahan sedikit itu batik Mark Indonesia. Nah, batik Mark Indonesia nih, Bu. Eh, ini nanti ngurusnya di Balai Batik, Bapak Ibu kalau yang produknya batik. Nanti akan dapat nomor. Nah, nomornya itu di bawah BMI ini ya, BMI berapa. Nah, ini. Kemudian ada keterangannya apakah produk Bapak Ibu itu batik tulis ya, batik tulis ya seperti ini atau batik cap ya nanti ada tulisannya atau batik cap tulis ya kombinasi ya kita ya nyebutnya ya. Nanti akan diberikan informasi terkait ini. Jadi di kemasan kita kemudian di packing ya di box kita gitu ya di website dan sebagainya nanti bisa ditambah ini. Oh ini asli loh produk batik asli. Ini menyatakan kalau Bapak Ibu itu produknya bukan batik printing ya bukan apa namanya menggunakan mesin gitu ya tapi memang ini handmade
karya apa namanya karya manusia gitu ya, asli, produk asli gitu ya, bukan yang printing. Nah, nanti bisa di Batik Mark Indonesia ini. Nanti di sini aja ada nih. Diketik aja di Google, Bu. Saya tidak terlalu hafal, mungkin di sini ada nih ya. Coba kita lihat ya, apa namanya biayanya ya. Nih. Ada semua nanti di apa namanya sertifikasi. Nah, ini Batik Mark 2.200.000 Bu, per apa namanya per merek. Jadi satu merek, misal mereknya Bilka itu ya nanti cukup sekali, kemudian bayar segini nanti 2.200.000. Nanti bisa di ini Bu dibaca syaratnya dan sebagainya nanti ada di. Belum selesai. Iya. Peruntukannya eh, untuk branding, Bu. Yang pertama kalau kita untuk bisnis ya untuk branding. Ya. Kemudian kalau kita ke pemerintah, seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa dinas ya, beberapa instansi itu yang mensyaratkan batik kita sudah apa namanya, batiknya sudah disertifikasi batik. Oke, kalau kemarin yang contohnya yang batik haji, Bu, kalau mengikuti ya batik haji itu disyaratkan vendor yang mau ikut pengadaan batik haji memang syaratnya adalah punya batik mark begitu. Salah satunya itu nanti yang instansi yang lain kan mungkin juga bisa jadi ini juga akan dipersyaratkan gitu ya. Kalau TKDN kemarin saya tanya pelaku fashion yang di Yogyakarta masih tahapannya belum wajib. Tapi kalau sudah punya maka harus diprioritaskan kemarin dari saya kemarin habis FGD dengan ULP ya, unit layanan pengadaan yang di DIY, Seda DIY itu. Kalau ada yang memang produknya sudah TKDN, nanti akan diprioritaskan untuk dibeli. Gitu. Begitu Bu Lena yang tentang batik mark Indonesia. Batik halal juga sama. Nanti eh, kemarin yang batik haji itu syaratnya dua, saya ingat saya itu. Batik mark Indonesia sama batik halal. Halal itu Jadi perlu ya. perlu atau tidak itu tergantung pasar kita, Bu. Ya, sekali lagi eh, kan tadi kita kan kembali lagi ya, kita bisnisnya itu mau bisnis ke siapa, kok segmen kita begitu Bapak Ibu. Apakah kita retail langsung ke konsumen atau kita mau lewat ada agen distributor gitu ya, atau kita mau ke pemerintah B2G, B2B atau B2C, atau ketiga-tiganya dijalankan gitu. Kalau di usaha kita mampu, manajemennya bisa ya tidak masalah. Nah, kalau kita memilih mau bertransaksi dengan pemerintah, ya kita otomatis kan harus mengikuti persyaratan mereka, Bu. Nah, kemarin di syarat batik haji itu dipersyaratkan harus sudah punya sertifikasi halal. Halal untuk kain. Nah, nanti dicari ada yang. Ini baru, Bu, tapi belum wajib. Yang tahun ini kan yang wajib kan untuk makanan deh. Meskipun kemarin Ya. ada isu mau diundur begitu ya. Tapi nanti bertahap. Tapi pada akhirnya nanti semua jenis usaha itu akan ada sertifikasi halal. Ini yang dikeluhkan ya. Kemarin juga ngobrol dengan banyak UMKM itu ngeluh kok sertifikasinya banyak sekali gitu ya. Dan masing-masing itu persyaratan prosedurnya sendiri-sendiri. Kenapa tidak diintegrasikan begitu ya? Tapi ya kita sebagai pelaku bisnis ya bukan pemerintah yang punya kebijakan ya kita bisanya ya mengikuti ya sambil mengusulkan ya kalau ada kesempatan kita menyampaikan ke pemerintah kita sampaikan itu ya. Kenapa nggak di satu pintu aja gitu ya nanti bisa dapat banyak sertifikasi begitu. Begitu Bu Lena tambahannya tadi berbicara karena ada yang tanya terkait pengadaan ke pemerintah gitu ya. Ini tambahnya seperti itu. Jadi resikonya ini. Jadi Ya, Mas. kalau konsumen halal saat ini belum perlu. Batik Mark juga bisa jadi belum perlu karena banyak yang juga belum tahu ini Batik Mark ini. Meskipun ini kebijakannya sudah dari tahun 2021 nih yang sudah apa namanya 2002 tahun berapa ya Batik Mark itu ya sudah agak lama ini lebih dari 3 tahun ini udah. Cuman ya itu karena kalau konsumen biasa tidak terlalu aware masalah ini ya kalau kita jualannya ke konsumen nggak, saya kira juga tidak terlalu perlu gitu ya.
Itu kalau yang dari Bapak Ibu lagi, kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, boleh. Terus saya pengen sambil buka kalau ada yang mau disampaikan. Jadi biar saya materinya nanti kan mengikuti apa namanya dari yang dibutuhkan dari Bapak Ibu. Monggo silakan. Nah, saya pause dulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, mana tadi? Pause-nya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu atau nanti kalau saya takutnya memberikan materi yang itu tidak dibutuhkan begitu ya. Jadi saya sedikit melanjutkan terkait materi tentang digital marketing ya. Nah, digital marketing kan salah satu yang komponen kuatnya kan adalah di branding. Nah, salah satu branding caranya tadi ya dengan kita melengkapi semua perizinan produk ya yang sesuai yang kita butuhkan. Ya, jadi memang yang sesuai dibutuhkan aja, tidak perlu semuanya diikuti. Kalau semuanya nanti banyak. Ada SNI halal, ada kalau di fashion nanti ada tadi ada Batik Mark Indonesia, nanti ada TKDN dan semuanya. Nah, itu kalau Bapak Ibu masih nol, artinya belum punya sama sekali dan semuanya diurus bersamaan itu nanti kita malah nanti pusing gitu ya untuk mengurus sertifikasi itu gitu ya. Jadi memang kita ambil aja mana yang kira-kira dibutuhkan untuk bisnis kita. Ya, tapi kalau mampu Nenek semuanya bisa. tinggal halalnya yang belum Mas Nova. Oh ya, halalnya nanti nunggu aja dan pasti nanti akan kalau sudah mendekati diwajibkan nanti akan banyak fasilitasi nanti. Jadi Iya, kemarin mm-mm, memang ini mau ngurus. mm-mm, Cuman kan kita kainnya kan kita kan beli kain, bukan bukan ini kan. mm-mm. Jadi kalau ditanya nanti kainnya bahannya dari apa-apa, kita juga nggak tahu. Nah, nanti eh, kalau misal apa namanya mau ngurus sertifikasi halal nih, Bu, itu kan memang kita harus tahu pabriknya. Terus nanti kan Ya, kalau bisa kita dapat surat atau hasil uji kayaknya dari pabrik itu gitu ya. Nah, kalau iya, iya. kalau kami bisa Bu, karena kami kan langsung yang untuk kain bahan-bahan itu kan langsung beli ke pabrik itu kita bisa minta. Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa komunikasi aja dengan bagian marketingnya. Kita butuh apa namanya hasil ujinya untuk kain ini itu ya, yang pabrik di Indonesia kan di Jogja apa namanya ada batik apa namanya yang dulu Primisima terus sekarang itu di branding baru itu jadi sebentar namanya kemarin saya habis apa namanya update lagi yang kain ya karena yang Primisima kan sudah nggak diproduksi ya Bu ya yang merek Primisima. Nah kemarin Oh, kalau Bapak Ibu nyari Primisima sebut sudah nggak ada. Jadi Primisima yang Primisima merek gamelan Srimpi sama kereta kencana kalau ada yang ini yang pembatik ini ya. Kalau nyari yang mereknya kan paling paling best seller kan gamelan Srimpi sama kereta kencana ya kalau Bapak Ibu yang pelaku fashion di bidang batik ya. Nah, itu kan sudah kalau kalau nggak ada. kalau saya pakai yang Prima, sama Primisima, Nah, sama mereknya kan katung mereknya Jepang. kan ada macam-macam Prima sama Primisima kan jenisnya, Bu. Jenisnya. Oh, gitu. Nah, kan mereknya Oh, kan iya, ada iya, banyak iya. ya, mereknya Iya, iya. tergantung pabrik pabriknya produksinya mana. Nah, kalau yang terkenal kan paling murah kan gamelan Srimpi itu yang paling murah untuk Ah, Primisima, ah. yang Primisima. Nah, terus Iya, ada iya. yang di atasnya lagi kereta kencana dan seterusnya nanti grade-nya kan naik. Nah, itu kan sudah nggak diproduksi. Tapi sekarang ada yang produksi yang di apa namanya punya galeri GKBI itu ya, punya galeri batik Indonesia itu sekarang sudah apa namanya punya produk baru dan itu diproduksi di Indonesia. Jadi kita bisa minta semacam hasil apa namanya hasil ujinya atau komposisi atau surat keterangan produksinya itu bisa kita minta nanti kalau mau untuk keperluan Nenek eh, memang ini sudah apa langganan ke Bima Kunting. nah bisa nanti coba dikomunikasikan aja nanti
Oh iya iya iya. Nanti kalau di Bima Kuning nggak dikasih, beli di Astuti, Bu. Nanti dikasih surat-suratnya. Kalau kalau nggak dikasih sama Aditya nanti tak pecat deh jadi langganan. Oh iya, nanti dipecat terus ke Astuti aja, Bu. Nanti kita pasti ngasih suratnya. Oke, siap, siap. Asal harganya bisa ini di bawah Bima Gunting. Nah, itu yang harus diusahakan itu. Nanti kalau Ya, kalau bisa di bawah Bima Gunting, bisa lah nanti nenek bawa satu paguyuban itu ke sana ke Astuti. siap. Ya, nanti kami kirim nanti, saya share. Ya, di luar materi ini ya, saya Oke, nanti tak share di grup update terbaru nanti ya, oke, harga kain siap. itu. Kemarin kami baru Oke, saya tunggu nge-share ya. lagi update-nya. Ya ini kembali ke brand ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya isinya promosi terus ini mendampingi atau promosi gitu ya nanti Bapak Ibu diprotes ini saya. Nah, di eh, beberapa unit usaha saya kan semuanya saya lakukan branding, Bu. Jadi semua ini kalau dicari di Google pasti muncul semua. Apa mau yang PMCT ini kan Astuti sudah yang sudah tahu ya Astuti ada PMCT, ada Rumahku Indah. Jadi kalau dicari Rumahku Indah juga nanti muncul ya ada usaha saya yang di kos-kosan dan semua peralatan untuk rumah tangga itu ada. Kemudian BTW Studio yang di apa namanya IT itu ada semua nanti di catering. Nah, ini semua lakukan branding. Saya ada logonya dan saya buat konsep brandingnya ini. Terus kita coba mencari ya channel atau tools marketing yang memang sesuai dengan produk kita. Nah, sekarang paling dasar itu SEO ya, kalau Bapak Ibu belajar ya. Kemarin mungkin ada yang tak belajar SEO Search Engine Optimization itu gimana caranya toko kita, usaha kita kalau dicari di apa namanya di Google itu muncul gitu ya. Nah, makanya kita punya website, syaratnya harus punya website dan ketika dicari di Google ini website kita muncul. Nah, ini yang kita lakukan gitu ya, termasuk membuat majalah dan seterusnya. Kami sempat juga membuat aplikasi, tapi aplikasi ini tidak eh, saya lanjutkan gitu ya. Kemudian bikin program tahunan. Nah, ini juga dalam rangka branding, Bu, yang kemarin saya dorong Bapak Ibu bikin apa namanya eh, program. Jadi rencana ini direncanakan, Bu, direncanakan. Jadi masuk di rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya seperti Bapak Ibu nyusun 2 bulan itu nanti dimasukkan. Kemarin ada yang sudah nyusun mau ikut pameran. Kemudian misal ada yang mau ngadakan lomba, itu boleh silahkan. Hadiahnya nggak usah besar-besar, ini udah yang lama ini. Yang baru belum saya ganti ini. Jadi kami bikin semacam ide pintar ya, ide pintar. Jadi terus atau lomba foto kontes, blog kontes di masing-masing sedang mencanting gitu ya kalau kami ya. Kemudian nanti diminta upload pas hari bulan batik nasional, kami kasih hadiah. Nah, ini semuanya direncanakan, Bu. Jadi kita punya rencana program tahunan gitu ya, yang dilaksanakan di masing-masing usaha. Jadi biar apa? Biar brandnya kuat, brandnya didukung dengan adanya program. Kemudian kita juga aktif mengikuti kegiatan di apa namanya eh, kegiatan program TV, liputan dan sebagainya gitu. Dan seterusnya sampai happy customer dan nanti yang terakhir di konsisten ini. Jadi memang eh, apa namanya kunci sekali lagi ya kunci yang paling berat untuk branding ya dengan bisnis kita itu ya di konsisten itu. Jadi bagaimana dengan banyak kasus banyak masalah, banyak rintangan yang kita hadapi ya kemarin ya. Tapi kita tetap bisa istiqomah ya, bisa konsisten dengan brand yang kita bangun begitu. Nah ini yang sedikit aja. Saya takutnya kalau kebanyakan nanti Bapak Ibu sudah ahli di situ gitu ya. Jadi eh, apa namanya sudah tidak dibutuhkan. Jadi ini hanya menambahkan saja. Monggo silakan apa namanya sebenarnya masih nanti sampai jam setengah 10 ya maksimal ya. Tapi saya mengikuti Bapak Ibu sudah kalau misal sudah cukup ya nggak apa-apa kita cukupkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan boleh silakan. Tamu wisata yang mau ke Bromo, mau ke Semeru itu kan lewat depan rumah nenek.
Nah, jadi Hmm. dari situ tamu-tamu nenek itu yang ini kebanyakan ini. Oh, berarti Makanya kalau keunggulan geografis. kalau yang kayak kayak mau online itu nenek sudah enggak bisa karena kebanyakan offline gitu customernya nenek itu. Oke. Ya, karena ini ya punya keunggulan geografis ya di tempat posisi apa namanya lokasinya strategis begitu ya. Yang di tempat nenek kan Iya. mau mau ke Bromo, Bromo itu isinya 70% bule semua itu ya. Iya. Lebih dari 7. Kalau saya pas ke sana itu mesti mungkin di atas 70% itu malah isinya bule semua. Yang orang Indonesia mungkin kalah jumlahnya sama yang orang luar ya. Karena Iya. ya, ya memang Nah, salah satu tambah yang sekarang keunggulan kemarin yang Indonesia. ini ada tamu dari Belanda itu dari PUM. Nah, itu yang mau mau apa? Mempromosikan Lumajang ini di Belanda sana. Termasuk batiknya nenek juga. Hmm, nah itu. Tapi sayangnya nenek nggak bisa bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Jawa aja. Iya, saya kemarin pakai bahasa Jawa sama bahasa Padang. Saya bilang kalau Bapak Padang, Ibu Jawa, jadi saya pakai bahasa dua itu. Nah, sekarang kalau masalah bahasa itu banyak solusinya kalau sekarang ya. Masalah bahasa itu sudah nggak jadi masalah. Nah, itu Nggak memang enak berarti tapi mah enakan enakan bahasa kita sendiri, jadi betul. lancar gitu. Nih, ya. Nah, kalau yang muda-muda sekarang dituntut harus bisa karena salah satu porsi ya keterampilan skill di abad 21 itu kalau kita bisa menguasai bahasa asing kita menguasai dunia katanya gitu Nek. Makanya kalau yang muda-muda, Iya. kalau yang merasa muda ini ya mungkin nggak apa-apa lah beda sedikit nggak apa-apa. Nenek angkat tangan sudah. Berarti sudah nggak berani ngaku muda lagi nih kalau yang masalah itu. Ini Gitu. sekarang kayak marketingnya nih sekarang ini. Nah, nggih, yang muda-muda. Saya merasakan betul nih Bapak Ibu. Saya bahasa Inggrisnya sebenarnya pas-pasan. Tapi sejak kuliah dari S1, S2 sekarang sampai sekarang itu eh, ikut conference saya ke beberapa negara gitu ya. Pede aja. Pede aja. Saya ke Australia presentasi ngomong bahasa Inggris ya pede aja. Ke apa namanya? Ke Jepang dan seterusnya itu ya pede aja. Yang penting kita kan tetap logatnya kan tetap bahasa logat Indonesia kan nggak hilang gitu ya. Tapi yang penting ya kita pede aja sih. Nah, nggak lancar pasti juga orang sana pasti maklumi karena itu kan bukan eh, native language kita ya, bukan bahasa mother language kita kan. Memang kita ya bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu ya nggak masalah. Oke, jadi menambahkan tadi mungkin ya menanggapi tadi yang terkait apa namanya kalau pasar luar negeri memang kalau pengalaman saya yang berhasil itu memang mengikuti pameran offline kalau atau lokasinya strategis kalau di Jogja itu juga termasuk strategis karena banyak bule ke Jogja yang melihat keraton, melihat apa namanya sejarah kebudayaan yang ada di Jogja atau di tempat Bapak Ibu mungkin barangkali ada lokasi-lokasi yang di situ mengundang turis untuk datang. Nah, itu kita kesempatan mungkin untuk membuka stand di sana supaya nanti terjadi dialog komunikasi gitu ya dan harapannya ada transaksi. Nah, kalau yang di online atau ikut pameran tadi ya Bapak Ibu ya fasilitas yang ada fasilitasi dari pemerintah, coba aja submit gitu ya, kita ikuti gitu ya yang ke luar negeri kan. Kita kan ya namanya rezeki nanti kalau misalnya memang kita dapat rezeki lolos kan bisa. Banyak teman-teman saya yang dapat kesempatan bisa promosi produknya ke Cina macam-macam gitu ya. Kalau saya karena Mas pekerja di Nova, yeah, eh tapi kayaknya sekarang saya ini kayak minder kalau ini nih ke orang bule itu kan. Rupanya batik itu di luar negeri sana itu nggak dipakai baju. oh yang kemarin itu yeah. Mm-mm. Mereka soalnya nggak pakai baju ya, Nek ya? Dipakai taplak, Oh, dipakai tablas. cuma Saya kira pakai tutup. nggak pakai baju. Yeah. Bukan. Ya tetap Jadi tetap batik di sana itu cuma untuk ini aja, untuk tutup tutup sofa gitu. yeah. Ya karena maneman mungkin ya terlalu bagus kalau untuk pakai baju gitu ya. Padahal mereka pengen dinikmati terus gitu, mungkin itu ya. Jadi mungkin tergantung tergantung negaranya juga mungkin ada yang dipakai baju tetap ada, tapi memang jarang karena mereka sudah punya fashion
khas masing-masing negara gitu ya. Ya, begitu. Ya. Jadi Kalau kayak ini, kalau kalau baju batik dibikin you can see kan juga nggak elok gitu kan. Nah, padahal mereka kan eh, sebenarnya model kalau bajunya kan kalau seperti kita itu. pandai bisa. Makanya sekarang saya pingin buka konveksi aja. Oke, siap, mau gas aja. Gaspol namanya. Umurnya sudah tua tapi semuanya kepingin. Nah, itu nggak apa-apa lah. Puber kedua ini tadi ya. Cih. Bu Istiharoh, angkat tangan boleh Bu. Kalau mau Bu Eli tadi nggih jawabannya kalau yang marketplace, saya terus terang juga belum tahu Bu terus terang kalau ke luar itu. Tapi saya tuh pernah ikuti programnya siapa ya? Itu memang punya website sendiri dan nanti dia akan dibantu untuk ekspor gitu ya. Dia punya program kelas untuk eksportir gitu ya. Dengan ada websitenya, tapi saya lupa. Karena saya tidak terlalu ke sana, jadi tidak terlalu saya perhatikan. Monggo Bu Istiharoh kalau ada yang atau dari Bapak mau nambahkan juga boleh. Terima kasih, Mas. Ini ada yang mau saya tanyakan. Jadi kan saya kan bergerak di bidang rajutan. Jadi kan untuk tas itu kan ada yang di mix sama untuk talinya tuh, ada yang pakai tali kulit. Jadi untuk tali kulit itu apakah perlu kita bikin halalnya atau gimana tuh Mas? Kalau di daerah Jawa gimana tuh Mas? Kalau di tempat saya belum dianjurkan. Yang Gitu. halal ya Bu ya? Iya, iya, Halal halal. belum Bu, belum. Untuk tahun ini yang untuk produk fashion belum Bu, memang belum. Tahun ini itu yang baru dikejar itu yang produk makanan yang paling didahulukan itu makanan dulu. Ya, kemarin kan ada pelatihan juga untuk halal, cuman untuk makanan minuman gitu Ya, ya. nggih. Karena memang Eh, bertahap nanti Bu, akan bertahap, pemerintah itu bertahap. oh, cuman Jadi mungkin yang pasti fashion belum tahun ini. ya. Nggih. Jadi itu Kalau saat ini ya. masih aman aja, kecuali kemarin memang ya tadi kembali lagi ketika kita mau pengadaan ke pemerintah dan pemerintah minta, nah itu kan kasusnya agak spesifik ya, tertentu ya. Kayak batik haji Oh, itu kemarin kalau Bapak Ibu ada yang mengikuti gitu ya, itu diminta ya, Bu. ya. Makanya Oh, teman-teman saya yang di Jogja beberapa ngurus kemarin ya, dari Smart Batik, Guru Batik, macam-macam Mbak, yang beberapa yang 200 kalau nggak salah 200 UMKM yang mendaftar jadi vendornya batik haji itu kemarin ngurus itu batik halal sama batik mark Indonesia itu karena memang dipersyaratkan sama berarti pemerintah. nunggu apa namanya? Nunggu kalau ada persyaratan ada halalnya baru kita urus ya Mas ya. Nah, begitu. Kecuali tadi kita mau masuk pemerintah, pemerintahnya minta. Nah, kita mau nggak mau, kalau mau dapat tender itu harus ngurus ya, kita urus begitu. Tapi kalau belum dibutuhkan, nunggu aja Bu nanti Bu. Karena belum tahun ini. Saya agak lupa apa namanya timelinenya itu ya. Tapi tahun ini dan tahun depan masih masih untuk makanan dulu. Karena makanan aja Oh, produknya masih banyak yang belum Bu. Jadi yang fashion nanti setelah itu gitu. iya. Ya Jadi, untuk di Payakumbuh ini Mas, alhamdulillah yang jualan di kaki lima tuh alhamdulillah udah banyak juga yang ngurus halalnya itu. oh iya, makanan ya Bu ya. Ya, makanan, Iya. minuman udah banyak yang ngurus itu. Iya. Karena nanti akan wajib Bu. Jadi mau nggak mau Iya, kalau mau nggak mau harus diurus. Iya. iya, iya. Iya. Ya, dengar memang begitu, Mas. Iya. Untuk kedepannya makanan minuman harus ada halalnya. Iya. Ke depan semuanya Bu. Ke depan itu semuanya harus ada halalnya. Nah, Berarti cuman yang terdekat, yang dalam waktu dekat itu yang eh, makanan dulu. Kayak seperti kita kalau keluar negeri kan, kita keluar negeri kan pasti ketika mau makan kan dicari kan logo halalnya gitu kan. ya, Iya, ya. karena Nggak saya luar juga, biasa iya kalau kita kayak keluar kan nyari itu. kayak di daerah Indonesia ini kan yang non Muslim kan banyak juga kayak di apa Medan, Nias Hmm. itu kan banyak non Muslim, Mas. Jadi Iya, kebanyakan orang itu kalau mau makan ya lihat-lihat dulu ada merek halalnya atau enggak. Kalau seumpama enggak berani juga ya. makan gitu. Betul. Berarti nggak usah jauh-jauh keluar ya ke Indonesia aja, tapi di daerah yang mungkin mayoritas non-Muslim gitu ya.
Memang Ya, ya kita ya. kan otomatis yang Muslim kan harus hati-hati dan tadi yang kita gampangnya ya paling caranya cari yang ada logo halalnya. Dari Makanya halal ya, ke halal. ya. Saya pernah makan babi dulu Bu, pas di Singapura itu. Karena nggak apa namanya nggak memperhatikan itu ya. Ya. Jadi Oh, jadi no pork-nya apa pork babinya itu tulisannya kecil itu saya nggak terlalu ngeh gitu karena lapar kan asal pesen aja gitu ya. Setelah makan baru mau pesen lagi atau mau barunya. bayar gitu baru lihat tulisannya terus tanya, oh iya memang ini waduh udah terlanjur udah habis. Oh, ya kalau kayak di Medan itu untuk untuk makanan babi itu biasanya ada itunya Mas, ada kayak apa namanya? Ada peringatan B2 gitu kan. Ya, B2 itu hati-hati nah gitu. kalau di Indonesia Bu, kalau di luar kan nggak ada tulisan B2 Bu. Ah, iya ya. Itu yang apa namanya yang kalau kita nggak hati-hati gitu tadi ya makanya yang pertama yang didahulukan di makanan gitu ya. Itu sih Iya. kalau fashion masih masih sementara ini masih oke masih aman sih. Kalau Iya, mau aman ngurus Mas. yang lain dulu aja Bu, yang TKDN itu kan sekarang yang baru digenjot kan TKDN ini Bu di Jogja itu sekarang sebentar saya kemarin teman saya di Disperindak DIY itu baru mencari berapa ratus bentar baru mencari berapa yang sudah TKDN itu kan baru berapa berapa UMKM begitu. Bentar saya kemarin dikirimi Iya, iya. posternya. Terus Oh, masih berarti kalau mencari berapa ratus lagi, baru 1000 produk yang sudah di TKDN ya di DIY. Padahal kan produk UMKM kan banyak sekali. Nah ini masih ya, ya. masih tahun ini tuh yang di Jogja dan saya yakin juga di daerah lain sama yang baru dikejar itu TKDN. Makanya kemarin saya materinya kan banyak ke TKDN itu, Bu. TKDN nanti ke e-katalog. Nah, karena memang tahun ini baru di situ yang untuk sektor termasuk fashion ini yang arahnya nanti ke sana dulu. Jadi kita ikuti yang sedang difasilitasi pemerintah itu aja Bu, baiknya, enaknya gitu. Oh, iya, iya, Mas. Nih. Makanya di tempat saya belum ada pengurusan TKDN ini Mas, Oh, baru TKDN-nya halal. belum di Sumatera Barat belum ya? Belum Mas, baru Oh, halal untuk makan minum kan. NIB yang baru digencarkan sekarang. oh iya. Ini yang di grup ini yang belum punya NIB ada enggak ya Bapak Ibu ya? Kemarin sudah diminta datanya belum Mas Roni ya? Udah kayaknya di list, cuman Sudah nggak di ada list yang ya? isi kayak. Sudah di list cuma nggak ada Pak, nggak ada yang list. Berarti Nggak ada. artinya semuanya sudah punya. Alhamdulillah mungkin udah. Jadi udah. Semua minimal yang semua yang join di sini berarti sudah semua ya. Karena nanti kalau belum nanti akan dibantu didampingi diarahkan begitu meskipun Bapak Ibu sebenarnya datang ke dinas koperasi kabupaten kota di masing-masing itu didampingi nggak sampai 1 jam sudah beres itu nanti NIB itu. Ya mungkin ada satu lagi mungkin dari Bapak Ibu terakhir kalau ada yang mau ditanyakan ya kita eh, belum kita nanti tutup atau sudah mulai ini Bu Eli masih lembur ini ya Bu ya masih produksi ini. Keren Bu mantap. Apa lupa nggak tahu. Nggak apa-apa Bu nggak apa-apa Bu biar menginspirasi yang lain juga Bu. Ini Bu Riri masih di tempat pameran. Oh, ini kan berarti memang yang terseleksi sampai akhir ini kan memang yang semangat-semangat semua ini. Kalau nenek kan dari pagi dari habis subuh langsung sampai tadi maghrib. Masa disuruh lembur lagi Mas Nova? Siapa tahu ini kan pakai suplemen khusus bisa 24 jam gitu Nek. Kontrol boyoke. Kontrol boyoke Mas. Mas, tahapannya apa aja yang entredef nih? Setelah ini apa? Nah, setelah ini kan nanti ada tahap 2. Diambil dari total sekarang kan ada 20 kali 20 grup 800 ya 20 grup kali ada 800 diambil 100 nanti ya Mas Roni ya Iya diambil 100. dari 800 diambil 100 nenek ini kira-kira atau enggak nenek ini Mas? itu saya sampaikan saya nggak punya kewenangan memutuskan
dari Bapak Ibu. Jadi bisanya saya cuman menilai ya, nanti akan saya nilai semaksimal mungkin ya di grup ini. Setelah itu saya serahkan ke panitia inti pusat nanti yang memutuskan, nanti yang Mau nanya, memilih. Boleh. Dari mau mereng pandum wis, Mas. Dari mau mereng pandum wis. Ya, kan yang prinsipnya gini Bapak Ibu. kalau Programnya kan banyak nih. Fasilitasi itu kan banyak, tidak harus di Entredev gitu ya. Kalau dapat di Entredev ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita ikut program yang di luar ini kan Kemenkop sangat banyak, atau di luar Kemenkop juga banyak. Saya dulu semua program saya ikuti, selama bisa saya ikuti semua. Nanti mana yang nanya, yang lancar itu kita di situ gitu ya. Berarti rezekinya di situ. halo Mas, Oke, siap Bu. Monggo silakan. mau nanya, kalau untuk sepatu itu perlu produk halal juga enggak Mas? Sertifikat halal. Perlu nanti Mana tahu nanti ada kulit babi atau gitu. betul. Tapi sekarang kan nggak ada ya Bu yang kulit babi ya. Nah, sekarang halal atau tidak itu tidak hanya dari jenis hewannya loh Bu, cara mendapatkan kulitnya juga bisa jadi halal atau tidak loh. Dan misal meskipun itu ya, meskipun Halo, gimana Bu? ya, Gimana tadi? Saya kok di tempat saya kok hilang suaranya tadi ya? itu namanya gimana cara halal mengetahui halal atau tidak jenis kulitnya itu. Tuh. Ya. Nah, saya secara teknisnya saya belum tahu Bu, hanya kira-kira ya. Ya, kalau secara pengetahuan mungkin nanti pasti akan ada apa namanya surat, ada keterangan, ada sertifikat gitu ya nanti ya untuk masing-masing ketika itu akan diterapkan pasti akan muncul informasi itu. Cuman yang menurut saya kan kalau apa namanya cara mendapatkannya itu tidak ya menurut saya loh Bu, ini belum tentu benar. Hanya kira-kira sih. Harusnya sih nanti ketika sudah halal, memang sudah halal itu kulitnya halal ya ada surat yang menyatakan itu halal gitu aja kalau gampangannya. Dibikin rambak. Dibikin keripik rambak baru halal. Harus dimakan dulu kan, bisa dimakan itu ya. Yeah. Kalau halal itu dari pengolahannya pun juga dilihat Mas untuk halal tidaknya. Nah itu makanya cara mendapatkan cara kulitnya itu cara prosesnya gimana ya tadi ya. Itu kan bisa jadi nanti juga akan dilihat. Ya. Kemarin tuh kan saya juga belajar itu Mas dari dinas pertanahan. Jadi Bapak itu cerita kan narasumbernya. Jadi ada yang ngurus halal, ternyata surat halalnya udah keluar. Jadi kan dia turun melihat lokasi. Dilihat semuanya udah oke dari dapur sampai ke sampai ke sumur gitu kan. Halal ternyata udah oke semua. Ternyata pas dia keluar mau pulang, ada nampak itu kandang anjing. Nah, terus ternyata waktu ditanya ini kandang apa Bu? Katanya kan, oh ini kandang anjing punya suami saya, anjing berburu bagus-bagus loh Pak, katanya gitu kan. Nah, ternyata halal yang udah keluar tadi dicabut kembali Mas. Itu tadi cerita dari narasumbernya kemarin. Yeah. Jadi prosesnya itu pun dilihat untuk halal atau tidaknya gitu. Iya, betul. Nah itu benar ya. Terima kasih Bu Isyarah tambahannya. Jadi memang tidak selalu dari jenis hewannya aja, tapi dari proses pengolahan dan seterusnya, gitu, macam-macam itu. Ya. Cuman memang untuk saat ini belum Bu. Tadi Bu siapa tadi ya? Bu Reswita ya. Yang fashion, produk fashion belum. Nah, tadi saya sampaikan 2 tahun ini yang dikejar pemerintah yang di produk kuliner ya, di makanan ya. Ini memang nanti tiba saatnya kita akan dapat informasi itu, tapi untuk saat ini belum. Nah, sekarang makanya kalau yang di tempat lain, yang di Jawa Timur, Nenek, atau di tempat yang di Jawa Timur, TKDN sudah ada sosialisasinya dan BIMTEK belum ya? Kalau di Padang tadi belum ya? Sudah ya? Sudah ya. Yang di Sumatera belum ya? Di Sumatera, kalau di Jawa itu sudah
tahun ini sudah digenjot ini Bapak Ibu, yang di Jawa itu sudah Iya. hampir. Belum ada, Mas. Belum ada apa namanya pelatihan itu belum ada. Tim teknya belum ada. Jadi Oh. masih NIB sama halal yang baru dikejar nih. Ya mungkin beda Bu. Nanti yang kalau di Jawa kan mungkin lebih dulu gitu ya, karena pemerintahnya di sini itu mungkin ya. Terus Mungkin bisa jadi juga, Mas. nanti mungkin selang tahun depan mungkin baru yang di luar Jawa mungkin baru masuk TKDN. Karena ya, kalau yang di Jawa itu NIB sudah dari tahun kemarin Bu, dikejarnya itu. Ya. Nah, jadi makanya yang mungkin selisih waktu mungkin ya di luar Jawa. Tapi nanti tahun depan bisa jadi nanti TKDN memang akan ke sana. Nah ini yang saya dorong, saya sarankan gitu ya. Kalau di Maaf, Sumatera maaf, Barat Pak. TKDN, saya ada TKDN-nya. Gimana Bu? Maaf, Tadi Pak. yang bilang di Sumatera Barat belum ada TKDN ya. Kalau saya di Sumatera Barat udah ada TKDN-nya. Oh, kok beda Bu? Berarti beda ini ya, mungkin ya beda kabupaten mungkin ya, Bu ya. Ya, saya di pesisir selatan udah ada tuh. Di profil saya udah ada sertifikat TKDN-nya dilampirkan kemarin. Oh, jadi saya lupa Bu, mungkin kelewatan gitu. Berarti sudah ada ya Bu ya? Ya. Nah sudah, oke. Mungkin yang di kabupaten lain belum mungkin ya? Ya, di Payakumbuh kayaknya belum ada, Mas. Oh, deh. Ya, oke. Nanti bisa ditanyakan aja berarti Bu ke apa namanya ke dinas kabupaten kota setempat Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan. Karena sudah ada yang dapat gitu ya. Maaf, Pak. Bukannya kalau kita mendirikan usaha itu kita langsung mengurus NIB ya? Kalau mendirikan usaha. Jadi dulu pengalaman nenek ya, dulu waktu mulai mulai mendirikan usaha itu kita kan ada surat keterangan dari desa, minta surat keterangan dari desa, terus ke kecamatan kan pertama kan. Nah setelah itu baru kita diinikan ke NIB, jadi langsung diarahkan ke NIB gitu dari kecamatan itu. Oke. Wah, Makanya sejak 2014. 14. NIB 2014. Kayaknya belum Bu. 2014 belum kayaknya NIB. Apa namanya itu ke kecamatan dulu, nenek dulu. Oh, yang surat keterangan domisili usaha. Iya. NIB perusahaan Nah, itu setelah itu baru tahun berapa ya NIB itu 2018 Bu, 18. Iya. Saya cari ini perpresnya. Ini perpresnya 2017, tapi berlakunya 2018. Jadi kalau 2014, saya juga dulu mendirikan usahanya soalnya 2014 belum ada NIB. Masih pakai SIUP. SIUP Bu, dulu masih pakai SIUP surat izin usaha. Itu TDP, SIUP dulu. TDI, HO, gangguan usaha, gangguan. Jadi dari kecamatan baru ke KPT. Jadi dapat situ SIUP itu. TDP, TDI, HO. TDP, ya. Itu sudah yang lama, yang apa namanya sebelum ada NIB. Nah, NIB saya cek lagi perpresnya kan 2017. Nah, terus diterapkan kan 2018. Kemudian mulai digencarkan itu 2019. Nah, berjalan, kemudian muncul yang berbasis resiko. Berbasis resiko itu sejak kayak 2 tahun terakhir ya. Iya. Perpresnya itu 2021, tapi apa namanya mulai banyaknya di 2022, 2023 yang berbasis resiko sampai sekarang. Iya, kemarin yang mau ngurus ke Sinas itu kan harus berbasis risiko. Oke, betul. Harus diupdate. Kalau punya Bapak Ibu masih NIB biasa, belum ada tulisannya berbasis risiko, nggak boleh. Harus diupdate dulu. Nah, di OSS-nya nanti harus diupdate dulu. Betul. Karena TKDN IK
Bapak Ibu TKDN industri kecil itu nanti yang usahanya resiko menengah atau resiko tinggi itu nanti tidak boleh. Itu harus ikutnya yang TKDN biasa. Yang TKDN IK nanti hanya yang untuk resikonya rendah. Maksimal rendah, kecil, menengah resikonya. Kalau yang resikonya besar nanti harus ikut yang TKDN biasa. Harus bayar. Terus harus ke LPSE juga. Karena nanti datanya disinkronkan dengan data sikap. Iya. Betul. Saya belum membahas itu karena Bapak Ibu kan belum ngurus. Jadi saya kalau bahas itu nanti kan tambah panjang, nanti malah minder gitu. Jadi mending Bapak Ibu memproses, nanti diikuti prosesnya gitu aja. Paling gampang. Karena memang yang TKDN kan kita menggunakan dana pemerintah. Nah, pemerintah itu kalau dulu pengadaan sistemnya menggunakan sistem LPSE, layanan pengadaan sistem elektronik. Nah, sekarang diarahkan sistem elektroniknya menggunakan e-katalog, begitu ceritanya, Bapak Ibu. Datanya ada di data sikap, namanya sistem informasi perusahaan. Tuh, nanti harus sinkron semua itu datanya. Ada kok menunya untuk sinkronisasi nanti. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak tambah bingung. Ya kalau tadi sekali lagi kalau kita menggarisbawahi, kalau kita urusannya dengan pemerintah menggunakan dana pemerintah, kita belanja mau menyasar untuk dana yang menggunakan dana negara begitu, ya memang ada beberapa ketentuan yang kita harus ikuti. Intinya begitu. Tidak sebebas kalau kita jualan ke retail ya, ke konsumen biasa. Itu yang digarisbawahi mungkin itu. Terus ya Mas Nova ya. Untuk TKDN itu jadi semua ini kayak batik cap itu harus TKDN sendiri, batik tulis TKDN sendiri gitu ya? Ya, karena TKDN itu per produk, Bu. Per seri. Oh. Ya. Kalau batik ya berarti per cap tulis gitu. Kalau produk pembuat alat itu yang ada serinya ya semua seri per seri itu harus di sertifikasi masing-masing. Jadi satu sertifikat, satu seri. Begitu. Iya, Jadi hitungannya kemarin itu hitungannya produknya. sempat kaget juga loh kan ditelepon kan kita disupport sama Sukovindo ya. Ya. Nah, jadi ditanya ini TKDN-nya itu loh. Kan sudah. Terus iya tapi Ibu kan cuman yang yang didaftarkan batik tulisnya. Batik capnya belum, batik tulis sama kombinasi kemarin yang saya daftarkan. Nah, terus kok di WA lagi, rupanya batik capnya belum. Jadi mumpung ada ini, Bu, ada ini Fasilitasi. dari kami. Jadi Kan 8. daftarkan sekalian. 8 Pak, Bu. Jatahnya kan 8 produk per UKM, per UMKM. Jadi kalau ada produk-produk yang memang itu nanti akan berpotensi untuk di pengadaan pemerintah, sekalian aja, Bu, karena jatahnya 8 per UMKM. Oh, coba besok saya tanya. Kan minggu depan katanya disurvei lagi. Dimaksimalkan aja. Makanya kami punya banyak, Bu, sertifikat TKDN lebih dari 16, Bu, yang diasuti itu. Jadi produk-produk yang memang itu untuk pengadaan ke pemerintah, semua kami TKDN kan. Ada lebih dari 16 sertifikat kami punya, Bu, TKDN itu yang pernah kemarin kita lihat ya. Kemarin sudah ditambah lagi. Belum saya masukkan di profil yang kami update. Jadi memang satu UMKM lebih dari satu sertifikat kalau produknya lebih dari satu, gitu. Untuk yang TKDN. Karena hitungannya sertifikatnya per produk. Begitu. Oke, terima kasih infonya biar besok minta ini. Dimaksimalkan aja, jatahnya 8, punya jatah 8, dimaksimalkan semua aja. Kalau ada produk di luar batik, tapi Bapak Ibu KBLI-nya masih bisa, ya ditambahkan sekalian aja. Yang penting punya KBLI-nya sesuai. Gitu. Oh, ini cuma punya nenek, salahnya dulu itu sama notarisnya itu KBLI-nya itu yang pakaian jadinya itu nggak dimasukkan. Nggak dimasukkan. Ya. Kalau nambah langsung di OSS bisa enggak? Atau konsultasi nanti ke ini? Konsultasi Nggak ke bisa. Dinas Koperasi. Nggak bisa katanya.
Nggak bisa. Udah pernah tanya nggak bisa katanya. Oh, berarti harus ngubah akta dulu. Iya, Nah, sama dengan buka apa sama dengan bikin baru bayarnya. setengah. Kalau ubah itu biasanya setengah harga. Kalau di tempat saya langganan itu setengah harga. Tapi kalau Oh, enggak, saya tanya katanya sama. ya dinego aja atau cari yang lain. Dinego aja Mau coba. nyari duit ini. Ya, itu kan bisnis ya. Jadi memang kembali ke masing-masing ini ya. Tapi kalau saya yang biasa itu kalau misal kita perubahan itu cuma bayar setengah. Tapi kalau baru 100%. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan nanti ketika ngupdate di akta, kemudian KBL itu disesuaikan. Kalau memang Bapak Ibu transaksi dengan ada juga seragamnya, nanti ditulis di situ pakaian jadi seragam itu semuanya dimasukkan. Saya masuk semua itu, Nek. Di Asutik itu KBL-nya lebih dari berapa ya? Ada 20-an kalau nggak salah KBL-nya itu. Saya kompliti sekalian itu. Ya. Industrinya berapa? Setengahnya industri, setengahnya perdagangan. Begitu ya, Bapak Ibu sudah 9:30, terasa atau tidak terasa, mungkin bagi beberapa yang asik diskusi tidak terasa. Yang nyimak ini mungkin terasa ini udah mulai hanya menyimak sudah mulai apa namanya? Sudah ada yang mimpi. Mungkin sudah ada yang mimpi. Sudah ada yang mimpi indah nih ya. Maaf, Ya. bisa dodolan, Pak. Wah, keren, nggak apa-apa, Bu. Luar biasa. Ya, Tadi ada keren. Gojek ngambil barang, jadi ketutup. Mohon maaf. Pokoknya tanggal 13 jangan lupa Bu Eli. Ye. Wah, nih. Tunggu. Masih lembur ya, Mas Januri juga masih lembur. Mas Wah, Nova nih. itu enggak, tanggal 13 Mas Nova sama Mas Roni. Acara apa, Bu? Bu Eli mau ke Lumajang. Oh. Mau sampai nenek katanya. Tuh, kalau saya sekarang karena jadi ASN, jadi Bu, saya harus stop dulu.